Hari ini cuplikan pembahasan tentang dakwah ilallah. Saya nukil dari Jawahirul Anfas juz 3 min kalam al-Habib Ali bin Muhammad al-Habshi, karangan As-Sayyid Umar bin Muhammad Maula Khayla, halaman 73. وقال رضي الله عنه: أخبرني الحبيب محمد بن عبد الله بن عمر بن يحيى قال: لما طلع الحبيب عبد الله بن عمر إلى أرض جاوة أشرق نوره على أهلها وهدى الله به أمما من الناس، وابتنت في تلك السنة 40 مسجدا في جاوة. وأخبرني عبد القادر بن عمر: إن الذين يصلون خلف الحبيب عبد الله في كل فريضة 13,000، وأسلم كثير من الكفار. ولما عزم على الخروج إلى حضرموت ووصل سنغافورة، وكان بعض البلدان التي قريب سنغافورة ما دخلها الحبيب عبد الله، فأتى أهلها إليه وطلبوا منه أن يدخل إلى عندهم ويدعوهم إلى الله، وعزم على الدخول ورغب في ذلك. فلما نام تلك الليلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا الفقيه المقدم وكأنها حضرت صلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عبد الله أذن. فقام وأذن حتى وصل قوله: حي على الفلاح، والفقيه المقدم على يساره، فقبض على فمه وقال: اسكت يا عبد الله، هذه العرض ما فيها فلاح. فلما أصبح قال: ما عاد أجلس في عرض ما فيها فلاح، وعزم على التوجه إلى حضرموت حالا. Ini riwayat sangat penting sekali untuk dijadikan i'tibar, bahwa terbuka tidaknya kita berdakwah di satu tempat tergantung izin dari para masyayikhnya para masyayikh musalsalah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat ini ada seorang ulama kaliber dunia, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, diriwayatkan bahwa beliau ketika berdakwah ke Indonesia, di sini diistilahkan Jawa tapi maksudnya Indonesia, dakwah beliau sangat berhasil. Bermacam-macam kelompok masyarakat masuk Islam. Bahkan diceritakan di sini, di dalam 1 tahun pernah terbangun 40 masjid. Jumlah orang yang sholat jamaah dengan Habib Abdullah sampai 13.000 orang. Itu 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Juga diceritakan di sini
tidak terhitung orang-orang non-Islam yang masuk dan bersyahadat di hadapan Al-Habib Abdullah bin Umar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa berhasil dakwah beliau. Garis bawah ini, dakwah beliau telah berhasil. Tetapi ketika beliau akan kembali pulang ke Hadramaut sampai di Singapura. Nah, di sini dalam kitab ini dikatakan ada sebagian kota yang dekat Singapura. Jadi kalau menurut kitab ini bukan Singapurnya. Allahu a'lam ini. Kotanya apa, desanya apa tidak jelas. Penduduk setempat meminta beliau untuk berdakwah ke situ. Ke desa A. Supaya kota tersebut atau desa tersebut juga dimasuki ajaran Allah. Setuju Habib Abdullah? Ya akhir, saya akan berdakwah ke sana. Ini yang perlu digarisbawahi, sangat penting, terutama untuk para khatib, para penceramah, para ustadz, para mudarris. Ketika beliau tidur malam itu, beliau bermimpi Rasulullah SAW bersama dengan Nabi Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ceritanya di dalam mimpi itu tiba waktu sholat jamaah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Habib Abdullah untuk azan. Gum, ya Abdullah, azan. Disuruh azan Habib Abdullah. Azan beliau. Bangun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu sampai kalimat adzan, hayya 'alal falah, Faqih Muqaddam berada di sebelah kiri beliau. Tahu-tahu tangan Faqih Muqaddam menutup mulut Habib Abdullah. Wa qala uskut ya Abdullah, hadhihi al-'arad ma fiha falah. Jangan kau teruskan azanmu mengucapkan hayya 'alal falah. Falah itu kan keberuntungan. Jangan. Di kota ini tidak ada keberuntungan. Masya Allah. Falamma asbaha qala ma'ad ajlis fi 'arad ma fiha falah. Ketika beliau bangun, beliau tidak jadi berdakwah di kota itu dan kembali pulang ke Hadramaut. Renungan kita, sebelum itu berapa desa yang beliau berhasil berdakwah? Berapa kota ilmu beliau masuk? Bukan hanya orang dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, bahkan tidak terhitung yang dari non-Islam, dari kufur, dari agama lain masuk ke dalam agama Islam. Ini satu desa tidak bisa. Ada apa di sini? Ini rahasia izin. Tidak ada izin dari Rasulullah SAW dan dari Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Maklum bahwa Al-Habib Abdullah bin Umar adalah penganut Thariqah Alawiyah. Jelas sekali bahwa imam beliau
adalah Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Karena itu saya teringat pesan Maha Guru saya Syekhuna Samahatul Ustadz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau katakan, jangankan mengajar, belajar saja pakai ijazah. Jadi kata beliau, ajaztuka fit ta'allum qabla ta'lim. Itu ada. Orang mengambil ijazah untuk ta'allum, untuk belajar. Setelah dia berhasil belajar, baru wat ta'lim. Ada lagi ijazah nashrul ilm, menyebarluaskan ilmu. Ada lagi ijazah dakwah, tabligh. Kalau yang sudah kaliber atas seperti para masyayikh kita mendapat ijazah bi'ah thariqah, itu lain, tinggi itu. Kalau yang untuk kelas kita, setelah selesai ta'allum, sebelum kita berdakwah harus ada ijazah untuk dakwah. Sebab Qur'annya juga jelas, wada'iyan ilallah bi'idnihi. Ada kalimat bi'idnihi, harus ada izin menjadi da'i, menjadi muallim, menjadi ustaz, menjadi khatib, harus ada izin dari guru. Sebab banyak juga para mursyid, para syekh, para sufi yang melarang beberapa muridnya untuk dakwah. Karena si syekh melihat ini bahaya ini. Ini anak kalau dia dakwah akan semakin busuk, semakin buruk, hatinya semakin kotor. Jadi dilarang sementara sampai bersih dulu. Ada kebalikannya. Si fulan harus mengajar. Kalau tidak mengajar, dia tidak akan menjadi baik. Di antaranya salah satu guru saya juga di Tegal, Syekhuna Ki Ahmad Giren, ketika beliau baru berhenti selesai belajar dengan Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, beliau ragu untuk mengajar. Bahkan cerita kepada saya, goncang betul waktu itu. Ini yang saya ajarkan ini tauhid. Tauhid itu bahaya. Kalau bahaya dalam arti keliru, orang bisa salah paham tentang Allah. Ini bukan salah paham tentang hal-hal biasa, tentang Allah. Akhirnya waktu Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih berdakwah di Tegal, dikasyaf itu Ki Ahmad, dipanggil oleh Saudara Imam Habib Abdullah. Kemudian kata Saudara Imam, saya tahu ilmu kamu belum cukup, saya tahu. Tapi allimin nas allamakallah. Ajari orang, pasti Allah akan mengajari kamu. Diulang-ulang itu. Allimin nas allamakallah. Allimin nas allamakallah. Ajari orang, maka Allah akan mengajari kamu. Ada yang begitu. Jadi salahul murid bitta'lim ada. Si murid menjadi baik dengan dia istiqamah mengajar. Ada yang salahul murid bitta'allum, meskipun sudah pintar, belajar aja terus. Sampai bersih dulu, baru gurunya lihat sudah bersih, baru disuruh mengajar. Saya dapat riwayat juga, saya lupa siapa yang bercerita, tapi riwayatnya saya masih ingat, bahwa Al-Allamah Alimul Madinah Al-Munawwarah Al-Habib Zain bin Sumaid Allah Ta'ala Amrah, itu di antara asbab beliau menjadi sangat alim itu karena disuruh mengajar
oleh guru beliau sekaligus mertua beliau, Habib Muhammad Al-Haddar di Baydha. Bertahun-tahun disuruh mengajar terus sampai terbuka. Tambah lama tambah alim. Juga kejadian seseorang kiai, saya dapat riwayat juga di Jawa Tengah juga ini. Saya tidak sebut namanya, sebab saya agak lupa nama yang memberi nasihat. Sebut sajalah Kiai Fulan. Mirip ceritanya Kiai Ahmad tadi, agak ragu itu. Akhirnya dipanggil oleh satu kiai yang arif billah. Beliau katakan, kamu harus mengajar. Nanti terbuka. Dilaksanakan oleh si Ustadz ini. Pesan si wali ini. Betul. Begitu mulai mengajar kitab, setiap mengajar terbuka. Maksudnya terbuka itu pemahaman tentang ilmu kitab ya tambah gamblang, pemahaman tentang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala juga tambah terang gitu. Jadi untuk ta'limnya ya dipenuhi cahaya, untuk suluknya juga dipenuhi cahaya. Kenapa? Bi'idnihi. Ini izin. Ada izin dari para ulama, para salihin, para masyayikh yang pemberi izinnya punya silsilah kepada Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.